Halo everybody, welcome to my channel. Jadi hari ini saya kepengen membahas mengenai salah satu artis yang banyak banget request dari kalian yang bertanya, tolong dong bahas artis ini, apakah dia tuh gagal oplas atau bukan. Oke teman-teman, pertama-tama sebelum saya mau membahas artis ini, saya tidak usah menyebutkan namanya dia. Saya rasa kalian juga sudah tahu dia siapa. Ya, mari kita sebut dia sebagai Vivi, ya. Nah, oke. Pertama-tama sebelum saya mau membahas mengenai artis Vivi ini, saya cuma mau mengeluarkan pernyataan bahwa yang pertama, saya tidak ada maksud sama sekali untuk menjelek-jelekan artis Vivi ini, oke? Jadi apapun yang nantinya saya katakan di dalam video ini, itu semata-mata sebenarnya hanyalah untuk edukasi oplas buat kalian semua gitu. Karena sebenarnya waktu banyak yang request, aku tuh sebenarnya udah males buat bahas. Dan jujur aku tidak tahu sama sekali artis Vivi ini siapa. Aku tahu artis Vivi ini adalah orang yang sangat terkenal ya, dia punya jutaan followers. Akan tetapi karena saya sendiri yang kudet, kurang update, saya nggak nonton TV sama sekali teman-teman, saya kampungan, jadi saya nggak tahu siapa dia gitu loh. Sampai banyak banget yang nanya gitu loh, di DM, di WhatsApp, di post Instagram, di post YouTube gitu ya. Dan kemudian saya carilah dia gitu kan, karena saya pikir oke lah gitu loh, siapa sih ini orang gitu loh, karena banyak orang yang bilang dia tuh gagal oplas gitu loh kan. Itu yang pertama. Jadi waktu itu akhirnya setelah saya lihat, saya berpikir oke lah, nggak usah lah gitu loh. Tetapi lama-kelamaan setelah saya lihat dan saya berpikir, oke lah saya akan bahas. Mengapa saya bahas akhirnya artis Vivi ini? Tujuannya adalah biar kalian bisa belajar dari artis Vivi punya kesalahan gitu. Dan juga tujuannya adalah supaya kalian tahu nih salah satu bukti atau salah satu misalnya kalau kalian melakukan tindakan oplas yang salah gitu ya. Jadi saya sama sekali tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan artis Vivi, dan saya di sini bukan haters ya, karena saya sendiri nggak nonton TV gitu ya, dan saya nggak ada waktu lagi buat jadi haters gitu loh guys. Dan yang kedua adalah kalau misalnya ada yang bilang saya pansos, ini sama sekali bukan buat pansos, karena saya bukan butuh terkenal teman-teman ya. Saya nggak mau terkenal, maksudnya saya bukan butuh terkenal gitu. Apapun yang saya bikin YouTube itu tujuannya dari pertama adalah untuk menyelamatkan teman-teman yang gagal oplas, dan juga biar teman-teman itu bisa lebih teredukasi lagi mengenai oplas, karena berdasarkan pengalaman pribadi saya waktu saya gagal oplas dan saya mencari informasi tentang oplas saya nggak nemuin apa-apa. Saya nggak nemuin jawaban apapun yang dari kasus saya itu gitu loh. Jadi mulai dari sana saya berpikir dan saya kepengen sekali memberikan satu informasi kepada kalian biar kalian tidak mengalami hal yang sama seperti saya gitu. Dan juga selama 2 tahun saya menjalani bidang plastik surgery ini ya, banyak sekali saya menerima kasus gagal oplas teman-teman. Jadi makanya saya kepengen sekali hari ini edukasinya itu benar-benar mengedukasi kalian supaya nanti kalian bisa berhati-hati dalam memilih tindakan oplas yang kalian ingin lakukan gitu. Lalu yang ketiga adalah pada satu kali, tepatnya waktu hari Minggu barusan ini, tiba-tiba ada orang yang post di YouTube saya seperti ini gitu loh. Jadi orang ini mengatakan bahwa saya ini siapa ya gitu loh. Saya ini bukan dokter bedah gitu loh. Kenapa sih kamu bisa membicarakan sesuatu tentang oplas kalau kamu ini bukan siapa-siapa gitu. Oke teman-teman, sekali lagi saya mau ceritakan juga sekalian di sini, saya mau jelaskan kenapa saya harus membalas orang seperti ini. Maksudnya komennya harus saya balas gitu ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari kalau misalnya orang-orang bertanya, emangnya lu siapa gitu loh, kenapa sampai lu ini bisa membahas tentang oplas, dokterkah kamu, dokter oplaskah kamu gitu ya. Biasanya sih saya nggak peduli kalau misalnya orang bilang jelek lu, dajal lu, kamu penghuni neraka lu, mati aja lu, mampus aja lu gitu kan. Saya nggak pernah membahas sama sekali. Akan tetapi karena ini adalah mengenai profesi saya, karena dia mempertanyakan siapa saya, oke. Saya adalah plastic surgery agent resmi dari Korea dan juga Thailand. Oke, teman-teman, jadi sebagai plastic surgery agent itu kita punya kontrak dengan rumah sakit ya, kontrak yang resmi yang ditandatanganin gitu. Dan juga itu di atas materai gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian ngecek di rumah sakit yang saya agent, pasti mereka tahu, oh ya C. Olive itu siapa gitu kan, itu agent gitu. Dan di sini dia bilang seolah-olah aku ini tidak berkompetensi untuk menjelaskan mengenai oplas, oke? Baiklah teman-teman, meskipun saya bukan dokter, tetapi saya adalah plastic surgery agent yang juga adalah konsultan plastik surgery, oke? Nah teman-teman, berbeda dengan kalau misalnya kalian pergi ke dokter kesehatan, kalian harus benar-benar tanya sama dokter daripada kalian bertanya sama orang-orang. Tetapi di dalam dunia plastik surgery itu berbeda teman-teman. Sebelum kalian pergi ketemu dokter, biasanya dan pada umumnya dan selalunya sebenarnya kita itu pergi ketemu sama konsultan oplas dulu. Jadi nanti konsultan oplas akan menjelaskan semuanya kepada kalian
menjelaskan prosedur-prosedurnya, apa aja yang kalian butuhkan, biayanya gitu kan. Nanti setelah ketemu sama dokter, baru dokter tinggal bilang, oh ya kamu butuh mata, kamu butuh ini, butuh itu, seperti itu. Nanti setelah itu yang jelaskan kembali lagi adalah si konsultannya. Nah, inilah pekerjaan saya di sini teman-teman sebagai konsultan plastik surgery dan sebagai agent resmi plastik surgery gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau mengecek, kalian bisa langsung ke rumah sakit tempat saya agent, kalian bisa langsung tanya, bener nggak Ci Olive itu adalah agent resmi? Dan kalian bisa dengar jawabannya dari mereka gitu ya. Jadi ini untuk meluruskan aja pertanyaan dari pos yang ini gitu. Yang berikut adalah pembuatan video saya hari ini tuh tidak ada sama sekali maksud untuk membuli artis Vivi, oke? Sama sekali tidak ada maksud untuk mau membuat konten yang menjelek-jelekan dia, ya. Dan menurut saya pribadi sebagai plastic surgery agent, oplas itu sah-sah aja gitu kan. Makanya teman-teman, saya sangat mengharapkan kita semua untuk selalu menjaga lisan dan tulisan kita. Janganlah kita berkomen seperti ini ya, muka palsu gitu kan. Seperti saya, sering banget saya dikasih hinaan itu bilang, kamu tuh mukanya muka palsu. Enak ya, kamu sekarang bahagia ya, padahal meskipun mukanya kamu palsu gitu loh. Nah, sebenarnya kadang komen-komen seperti ini yang membuat orang itu tidak berani untuk mengakui bahwa, oh ya, aku sudah melakukan prosedur oplas. Why? It's my money gitu loh. It's my rights. Itu adalah hak saya untuk mempercantik diri saya gitu kan. Itu uang saya kok, uang yang saya cari dengan susah payah kok. Kenapa tidak saya menikmatinya dengan mempercantik wajah saya gitu kan. Jadi saya harapkan sekali buat teman-teman sekalian pada hari ini tuh bisa berpikir lebih terbuka ya. Karena dengan komen-komen yang seperti ini ya, komen-komen yang nyinyir, komen-komen yang menghina, komen-komen yang menghujat gitu ya, ini tuh akan membuat orang-orang yang mau oplas gitu ya, jadinya sembunyi-sembunyi. Orang-orang yang sudah oplas, jadinya nggak mau ngaku. Orang-orang yang gagal oplas, jadinya nggak mau ngaku gitu loh. Dan akhirnya mereka cuma bisa terdiam, mereka cuma bisa nangis, mereka nggak bisa sharing apa yang mereka alamin gitu kan. Karena pada saat terjadi gagal oplas, yang ada adalah dihujat gitu loh. Dan ini sama seperti yang saya alamin dulu gitu kan, saya selalu dihujat, kok mukanya jadi aneh, ih matanya besar sebelah, kok jadi begini, kok mukanya jadi miring gitu ya. Untung saya kuat gitu loh, tapi nggak semua orang sekuat saya teman-teman. Ada orang yang dia nggak kuat dengan hinaan-hinaan itu gitu loh. Jadi ayolah teman-teman, kita semua kita harus berpikiran lebih terbuka. Kalau misalnya kita tidak bisa mengucapkan kalimat, kita tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, alangkah baiknya kalau sebaiknya kita berdiam diri saja, kita menyimpan komen-komen yang busuk, yang jelek kita itu untuk diri kita sendiri aja gitu loh. Janganlah disembur-semburkan ke sosial media, kemana-mana untuk menghina, untuk menghujat orang gitu loh. Tapi kalau kita punya kata-kata yang bagus, ih cantik ya, ih bagus ya, suaranya bagus ya, karyanya bagus ya, ya lontarkanlah itu gitu teman-teman. Hal berikutnya adalah apapun yang saya akan katakan di video ini kemungkinan bisa jadi tidak 100% benar, oke? Akan tetapi ini hanyalah pendapat saya sebagai plastic surgery agent. Ini adalah penglihatan saya sebagai plastic surgery agent. Gak lama-lama lagi, langsung kita lanjut ke pembahasan kita. Pertama, sebenarnya prosedur apa aja sih yang kira-kira sudah dilakukan oleh artis Vivi? Nah, teman-teman, menurut saya, kalau saya lihat dari fotonya ya, artis Vivi ini sudah melakukan prosedur double eyelid gitu, seperti yang ini. Kenapa bisa saya katakan dia sudah melakukan prosedur double eyelid? Nah, ciri-ciri yang bisa kalian lihat itu biasanya lipatan matanya itu seperti terlalu dalam atau seperti kayak lipatan mata buatan. Jadi kayak tidak alami gitu loh. Kalau buatan tuh kalian bisa lihat kayak punyaku ini yang kayak tebel banget, terus habis itu dalam banget gitu kan. Nah, itu adalah lipatan mata yang udah dioplas gitu loh. Jadi kalau aku lihat si artis Vivi ini sudah melakukan lipatan mata. Yang kedua, operasi apa yang sudah dilakukan oleh artis Vivi adalah rinoplasti. Mungkin teman-teman berpikir, kok bisa sih saya bilang artis Vivi ini melakukan prosedur rinoplasti? Karena pada foto yang ini, nah kalian bisa lihat teman-teman, di sini itu implannya itu kentara banget. Dan saya percaya bahwa itu bukanlah shading. Karena shading itu memang kadang membuat hidung kita itu terlihat seperti ini. Kayak gini kan hidung saya ini di shading. Jadi ini saya shading ya teman-teman. Sengaja saya shading supaya saya bisa kasih lihat sama kalian perbedaannya kalau misalnya hidung itu di shading dengan tidak di shading gitu loh. Nah teman-teman, seperti pada foto ini kalian harus mengetahui bahwa implan hidung itu ya seringkali ada implan hidung yang pekerjaannya itu kurang bagus gitu ya. Jadi kayak ada terlihat sedikit garisnya di sini atau terlihat implannya. Itu adalah salah satu contoh rinoplasti atau nose job ataupun implan hidung yang kurang rapih dari dokternya. Jadi implannya itu terlihat banget di salah satu sisi seperti di foto ini gitu. Nah, biasanya itu kenapa sih bisa terjadi? Biasanya itu sebenarnya terjadi karena implannya itu miring ke samping gitu loh. Jadi lama-kelamaan implannya itu miring ke samping gitu. Jadi kalian bisa lihat seperti ini.
Nah, oplas berikut yang kira-kira dilakukan oleh artis Vivi adalah implan dagu. Seperti yang kalian bisa lihat di video yang ini, pada saat dia berbicara, itu implannya itu kayak maju sampai di depan sini, seperti ini. Nah, ini tuh implannya tuh maju banget ke depannya teman-temannya, dan kalian bisa lihat saking majunya dagu bawahnya dia, mulutnya itu sampai kayak masuk ke dalam gitu loh. Nah, teman-teman, kenapa sebenarnya awalnya saya kepengen membahas artis Vivi ini? Sebenarnya salah satunya itu adalah karena implan dagunya ini. Teman-teman, yang harus kalian ketahui mengenai implan dagu ya, seringkali kesalahannya adalah seperti ini. Seringkali itu dokter masangin implan dagu kepada pasiennya itu terlalu besar gitu loh. Dan saya banyak banget terima kasus implan dagu yang seperti ini, yang dipasangin itu terlalu besar. Nah, sebenarnya kadang kenapa sih kita implan dagu? Karena dagunya kita itu kependekan atau kita kepengen dagu yang lancip gitu loh. Karena kalau waktu kita filler gitu ya, filler, akhirnya bosan filler, terus habis itu fillernya juga menjalar kemana-mana, jadi besar di sini gitu ya. Jadinya kita capek, akhirnya berpikir, udahlah aku implan dagu aja lah gitu kan. Dengan ekspektasi setelah kita implan dagu itu hasilnya akan seperti filler yang nongol di sini gitu loh, segitiga cantik seperti ini kan. Akan tetapi waktu dipasangin implan dagu, loh kok nggak seperti yang aku ekspektasi gitu loh, nggak seperti yang aku harap-harapkan, yang aku pikirkan gitu kan, nggak di sini, tapi kok malahan di sini gitu loh. Teman-teman, inilah yang sering banget terjadi gitu ya. Dan juga teman-teman, kesalahan yang selalu terjadi pada implan dagu adalah implan yang kebesaran. Sebenarnya kalian harus tahu teman-teman, bahwa implan dagu kecil aja seperti punyaku ini yang sangat kecil. Punyaku ini kecil banget loh, jadi cuman segini kecil ya, like super small, dan kemudian tuh tipis banget. Nah, implan saya ini aja yang kecil banget seperti ini tuh sudah bisa bikin dagu saya itu maju ke depan, dan juga mulut saya jadi masuk ke dalam. Kayak foto ini, seperti yang bisa kalian lihat, itu bikin bibir saya itu jadi masuk ke dalam. Kenapa? Karena implan dagunya itu bikin dagu jadi maju, jadi bibir otomatis masuk ke dalam. Akan tetapi karena sekarang ini saya pakai kawat gigi seperti ini, nah, jadi kawat giginya ini kan ada kayak space-nya lagi ya. Jadi kawat giginya ini somehow yang bikin bibir saya kelihatan lebih tebal sedikit gitu. Padahal sebenarnya kalau saya nggak pakai kawat gigi, ya, bibir saya ini masuk ke dalam banget. Seperti di foto yang ini, kalian bisa lihat ini betapa bibir saya ini masuk ke dalam banget gitu loh. Nah, inilah salah satu yang ingin saya sharingkan sama kalian. Sangat berhati-hati sekali pada saat kalian mau memasang implan dagu gitu. Karena seringkali ya itulah masalahnya implan dagu. Implannya kegedean, bikin bibir kita masuk ke dalam gitu loh. Dan juga seperti kasusnya artis Vivi ini dagu implannya waktu dia ngomong itu somehow kayak terlalu sangat visible sekali di depan dagunya dia ya. Yang membuat wajahnya dia itu menjadi agak kurang feminim gitu. Dan kira-kira di mana sih sebenarnya artis Vivi ini pasang implannya dia? Kalau dari pendapat saya sebagai plastic surgery agent, saya rasa dia tidak melakukannya ini di luar negeri. Kenapa? Karena saya melihat dia sebagai artis ya. Jadi kalau artis itu kan, kalau misalnya mereka mau pergi oplas, karena saya pernah punya klien artis gitu kan, mereka harus lihat dulu jadwal syutingnya mereka gitu kan. Terus habis itu yang kedua adalah mereka tidak bisa ketahuan orang-orang bahwa mereka pergi oplas gitu. Jadi mereka perginya tuh diam-diam gitu loh. Jadi dia harus atur dulu jadwal syutingnya, terus habis itu dia harus perginya diam-diam, dan yang ketiga dia harus tahu bengkaknya itu sampai kapan gitu loh. Nah, jadi karena biasanya mungkin karena tuntutan pekerjaan, jadi artis Vivi tidak bisa pergi ke luar negeri untuk bikin implan dagunya dia. Jadi dia bikinnya itu di dalam negeri. Dan kasus-kasus seperti ini dari dalam negeri lumayan banyak yang saya terima, teman-teman. Makanya saya selalu katakan berhati-hati kalau misalnya kalian mau melakukan oplas. Dan kalau kalian mau menanyakan rekomendasi saya akan bilang maaf sekali, di dalam negeri saya belum ada satupun dokter ataupun rumah sakit yang bisa saya rekomendasikan karena banyaknya kasus revisi yang saya terima. Saya punya semua buktinya, saya punya semua data-datanya yang saya simpan, akan tetapi untuk menghargai klien-klien saya tidak bisa saya buka ke depan publik gitu loh. Oke, lalu yang berikut adalah operasi apa sih sebenarnya, ini yang ditunggu-tunggu ya, yang dilakukan sama artis Vivi sampai wajahnya itu menjadi bengkak, oke? Nah, teman-teman, mungkin kalian ada lihat foto yang ini. Maaf sekali wajahnya saya harus tutup, tapi mungkin kalian ada lihat ya di sosial media somewhere gitu, wajahnya itu kayak aneh gitu ya. Ini wajah kenapa sih bisa seperti ini? Sebagai seorang plastic surgery agent, saya bisa katakan bahwa wajahnya artis Vivi ini kenapa bisa seperti ini, itu adalah post surgery, alias downtime, alias habis oplas gitu. Jadi orang-orang itu kalau habis oplas mukanya itu akan seperti ini.
100% gitu loh. Nah, si artis Vivi sendiri mengatakan bahwa dia melakukan buccal fat removal. Bener apa enggak sih? Bener, ya. Si artis Vivi itu melakukan buccal fat removal. Akan tetapi, kalau menurut saya, artis Vivi bukan cuma melakukan buccal fat removal aja, tapi artis Vivi juga melakukan face liposuction. Oleh karena itu, wajahnya dia bengkak seperti ini, karena ini adalah ciri-ciri downtime dari face liposuction, yang dimana mukanya agak bengkak-bengkak. Yang kedua, kenapa sih bisa mukanya itu menjadi bengkak seperti ini, kayak habis naik berat badan? Benar nggak sih sebenarnya artis Vivi ini naik berat badan? Kalau menurut pengalaman saya dan menurut penglihatan saya, badannya artis Vivi itu tidak mengalami penaikan berat badan yang terlalu signifikan, misalnya kayak 10 kilo gitu ya, tidak seperti itu. Dan juga wajahnya dari yang wajah yang slim menjadi wajah yang agak puffy, ya, itu biasanya itu kalaupun mengalami kenaikan berat badan, itu harus kenaikan berat badan yang sampai 5-10 kilo gitu. Sedangkan saya tidak melihat kalau dia ini mengalami kenaikan berat badan yang terlalu drastis. Bahkan 5 kilo pun wajahnya tidak akan menjadi sepuffy itu. Nah, teman-teman, mungkin kalian bertanya-tanya, lalu apa dong yang dia lakukan? Nah, inilah dia jawabannya. Artis Vivi, kalau menurut penglihatan saya, dia melakukan fat graft. Makanya teman-teman ada di salah satu video saya yang di sini, saya sudah menjelaskan, dan saya sebenarnya selalu menjelaskan berulang-ulang bahwa ada oplas yang bagus ataupun bisa dilakukan di dalam negeri ya, bisa dilakukan di Thailand ya, is okay gitu. Tetapi ada oplas yang harus dilakukan di Korea gitu. Bukannya saya ini mau membela-bela atau memuji-muji Korea ya teman-teman, tapi inilah dia faktanya yang harus saya beritahukan kepada kalian, bahwa memang ada oplas yang tidak bisa ditawar lagi yang harus dilakukan di Korea. Salah satunya adalah fat graft. Mungkin fat graft ini kelihatannya cuma prosedur yang simple aja teman-teman, yang cuma diambil lemaknya lalu kemudian setelah itu diisi ke dalam wajah. Tetapi kalian harus tahu teman-teman bahwa fat graft itu salah satu resikonya selain fat emboli. Apakah fat emboli itu? Fat emboli itu adalah pembekuan lemak, di mana lemaknya itu jadi jendul-jendul, jadi keras-keras kayak biji-biji gini. Lalu efek yang kemudian bisa terjadi dan sering sekali terjadi adalah overfilling. Jadi wajahnya menjadi puffy seperti artis Vivi. Dan teman-teman, tahukah kalian bahwa kasus-kasus salah fat graft seperti ini tuh udah lumayan banyak saya terima. Salah satunya itu adalah yang jendul-jendul di bawah mata, itu banyak banget juga saya terima. Bisa kayak jendul-jendul juga di jidat, itu juga ada yang saya terima. Dan juga seperti artis Vivi ini yang wajahnya itu menjadi puffy gitu loh. Kenapa bisa puffy? Teman-teman, jawabannya adalah yang pertama karena overfilling lemak. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video saya mengenai fat graft, bahwa fat graft itu sebenarnya harusnya dilakukan 2 kali. Jadi itu diisi tuh benar-benar sangat kayak seperti mentega gitu ya. Jadi diisinya tuh benar-benar sebenarnya halus-halus aja gitu. Dan selalu saya sarankan untuk melakukan fat graft kedua kali gitu. Akan tetapi kemungkinan pada saat orang pergi konsultasi di dokter, selalunya bilang gini, "Dok, nanti isinya jangan terlalu sedikit ya dok, nanti kalau misalnya kempes lagi kan sayang dok, saya nggak mau lagi datang kedua kali dok." Selalunya seperti itu. Jadi mungkin dokter juga merasa under pressure, lalu isilah dokter fat graft ke dalam wajahnya pasien dengan jumlah yang banyak gitu loh. Padahal kita harus mengetahui bahwa seperti filler, yang dimana filler itu bisa bermigrasi, fat graft itu juga bisa bermigrasi teman-teman. Akan tetapi makanya setelah fat graft itu, setelah kita melakukan fat graft, harus ada treatment ataupun kita harus menjaga wajah kita selama 3 bulan. Dan sudah saya jelaskan juga di video-video sebelumnya, di video oplas saya, bahwa setelah kita selesai fat graft, yang pertama yang tidak bisa dilakukan adalah kita tidak bisa memijat wajah. Jadi contohnya di bagian sini kita nggak bisa pijat-pijat. Kenapa? Karena lemaknya itu ngasih cair di sini. Jadi kalau misalnya kita pijat wajah, lemaknya bisa jadi pindah ke pipi, bisa jadi pindah ke mana-mana, pindah ke dagu, pindah ke jauh gitu kan. Akhirnya muka jadi bulat gitu loh, karena lemaknya itu berpindah tempat. Yang kedua adalah tidak boleh kena air hangat. Jadi mungkin orang yang terbiasa cuci muka dengan air hangat, seperti saya suka cuci muka saya dengan air hangat gitu kan. Saya juga mandi pakai air hangat. Nah, setelah kita fat graft, wajah ini tidak bisa kena air hangat karena lemaknya itu butuh menjadi beku dulu untuk dia bisa tinggal di dalam wajah kita ini gitu. Lalu yang berikut kayak kita makan, kalau misalnya fat graftnya isi di bibir ya, kita harus menghindari makanan-makanan yang panas, harus menghindari minuman-minuman yang panas seperti kopi, teh, susu gitu ya. Lalu kemudian harus kita hindari ya, kita tidak boleh melakukan laser. Kenapa? Karena laser itu kan ada kayak tekanan-tekanannya gitu ya, terus habis itu ada suhu panasnya di wajah kita
aja. Nah, itu tidak bisa dilakukan dan juga tidak bisa meminum alkohol. Kenapa? Karena alkohol itu membuat wajah kita panas gitu dong, dan itu membuat lemak itu meleleh. Nah, inilah treatment yang harus dilakukan 3 bulan setelah fat graft. Nah, jadi bisa jadi artis Vivi ini selain dia diisi lemaknya overfilling, dia tidak diberitahu atau mungkin dia tidak berjaga-jaga dengan baik gitu ya setelah proses fat graft-nya dia gitu teman-teman. Jadi bisa jadi dia pergi massage atau dia pergi laser karena kan dia artis gitu ya. Jadi dia harus banyak perawatannya dan lain segala macam. Jadi hal ini bisa jadi terjadi gitu. Makanya saya kepengen kasih tahu sama kalian bahwa kalau misalnya kalian mau melakukan fat graft, harus sangat berhati-hati sekali di mana kalian ingin melakukan fat graft-nya gitu. Dan juga kira-kira di mana sih sebenarnya artis Vivi ini melakukan fat graft? Sekali lagi saya akan bilang bahwa sepertinya dari pengamatan saya tidak merasa kalau misalnya artis Vivi ini pergi ke luar negeri untuk melakukan prosedur oplasnya dia. Karena salah satu pemikirannya itu adalah pasti, ini kan cuma prosedur kecil-kecilan gitu loh, cuma bikin dagu, cuma ambil bukal fat removal, cuma sedot lemak aja, atau cuma isi fat graft, dan itu pun hanyalah operasi yang kecil-kecilan gitu, yang dimana sayatannya cuman sekecil jarum, gini ya teman-teman, yang cuman sekecil jarum, jadi sebenarnya tidak terhitung sebagai benar-benar oplas gitu ya, itu cumalah kayak ya treatment lah gitu ya, treatment pengambilan lemak dan pengisian lemak gitu, sama sekali tidak ada sayatan, sama sekali tidak ada jahitan. Jadi mungkin bisa jadi artis Vivi berpikir, daripada gua jauh-jauh ke luar negeri, mending gua lakuin aja di dalam negeri. Dan itulah hasilnya seperti yang bisa kalian lihat sekarang ini. Nah, baiklah teman-teman, sekarang muncul pertanyaan, oke, kalau misalnya wajahnya artis Vivi sudah menjadi puffy seperti itu, bagaimana caranya untuk menyelesaikannya? Kalau misalnya wajahnya dia sudah menjadi besar karena overfilling fat graft, bagaimana caranya? Nah, artis Vivi sebenarnya bisa melakukan face liposuction lagi, tetapi saran saya dia harus sangat berhati-hati di bagian mana dia mau melakukan face liposuction-nya itu. Karena biasanya overfilling bisa juga menyebabkan wajah jadi tidak seimbang kanan dan kiri gitu. Oke teman-teman, sekian video hari ini. Saya harap video hari ini bisa memberikan kita pengetahuan yang lebih lagi mengenai oplas dan kita bisa lebih berhati-hati pada saat kita mau melakukan tindakan oplas. Oke teman-teman, see you, bye!